Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang gugus fungsi senyawa karbon. Kesempatan hari ini kita akan belajar gugus fungsi senyawa ether atau juga disebut sebagai alkoksi alkana. Baik, ini kemarin pentakonsepnya ya. Jadi gugus fungsi itu ada macam-macam, ada alkohol, ada ether, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, serta haloalkana. Nah, kita akan belajar tentang ether. Nah, ini tabel pengelompokan gugus fungsi. Ini rumus gugus fungsinya, strukturnya. Ini rumus molekulnya. Rumus umum dari ether atau alkoksi alkana itu adalah R, O, R. Di mana R ini bisa sama, R yang sebelah kiri dan sebelah kanan bisa sama, bisa berbeda. R adalah gugus alkil, di mana O adalah oksigen. Baik, ini contoh beberapa ether. Contohnya adalah CH3O CH3. Ini namanya metoksimetana. Kemudian di sini adalah CH3O C2H5 metoksietana. Kemudian C2H5O C2H5 namanya adalah etoksietana. Dan C2H5O C3H7 namanya etoksipropana. Nah, bagaimana cara memberi nama sehingga ada namanya seperti ini? Nah, ada dua cara pemberian nama dari ether, yaitu nama IUPAC dan nama trivial. Nama trivial juga disebut sebagai nama lazim atau nama dagang. Baik, kita bahas nama IUPAC dari ether atau alkoksi alkana. Jika gugus alkilnya berbeda, alkil yang dianggap sebagai alkoksi adalah alkil yang rantai C-nya lebih pendek. Ingat, alkoksinya adalah yang rantai C-nya lebih pendek. Sedangkan alkil yang rantainya lebih panjang itu dianggap sebagai alkana atau rantai utama atau rantai pokok. Penomoran dimulai dari C ujung yang terdekat dengan posisi gugus fungsi, sehingga C yang mengandung gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Pada contoh pertama, seperti ini, ada CH3O, CH3, CH3O, CH2, CH3. Di sini ada sebelah kiri ada 1 C-nya, sedangkan yang sebelah kanan ada 2 C-nya. Sehingga alkananya itu adalah yang C-nya panjang, sehingga diberi nomor dari sini. Kenapa dari sini? Karena ini adalah ujung yang terdekat dengan gugus fungsi. Nah, sedangkan CH3 dan O itu kalau digabung itu namanya adalah metoksi. Kalau C2H5O namanya etoksi. Kalau C3H7O namanya propoksi, dan seterusnya. Baik, kita hitung penomorannya dari sini 1, 2. Sehingga nama dari rumus yang pertama ini adalah metoksietana. Ini adalah metoksinya, ini adalah etananya, yaitu C-nya ada 2, alkananya ada 2, sehingga etana. Kemudian contoh yang kedua, ada CH3O, CH2, CH2, CH3. Nah, di sini sebelah kiri ada 1 C-nya, sebelah kanan ada 3. Sebelah kanan adalah sebagai alkananya, yaitu 3 adalah propana. Sehingga contoh nomor 2 ini namanya adalah metoksinya di nomor 1, sehingga namanya adalah 1 metoksi propana. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ini adalah CH3, kemudian O, di sini ada CH, kemudian di sini CH3 di bawahnya, dan samping kanan ada CH3. Nah, di sini ini rantai yang terpanjang itu sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Di sini ada rantai yang terpanjangnya ada 3. Kemudian diberi nomor dari sini 1, 2, 3. Kalau posisi yang O-nya di tengah seperti ini, penomorannya bebas. Dari bawah boleh 1, 2, 3, atau dari atas juga boleh. Kemudian posisi metoksi adalah di nomor 2. Sehingga nama pada contoh ketiga ini adalah
2-metoksipropana. Baik, kita lanjut ke contoh keempat. Ini mulai agak rumit, di mana O-nya sebelah sini, kemudian di sebelah kanan ada 2 C-nya, dan sebelah kiri ada ini yang terpanjang, seperti ini, ada 5. Sehingga rantai utamanya sebelah kiri, yaitu C-nya ada 5. Sedangkan di sini ada cabang lagi. Di sini ada cabang lagi. Pada C di sini ada 2, ini kalau digabung adalah C2H5 dan O namanya adalah etoksi. C2H5O namanya etoksi. Sehingga namanya adalah 2 etoksi. Ini adalah etoksi, 2 etoksi. Kemudian di nomor 4 ada metil, 4 metil pentana. Kenapa pentana? Karena C-nya ada 5. Baik, kita bahas tata nama berikutnya adalah nama trivial atau nama lazim. Eter diberi nama alkil yang mengapit O menurut abjad dan diikuti dengan kata eter. Sebagai contoh seperti ini. CH3O, CH2, CH3. Maka namanya adalah etil metil eter. Kenapa etil metil eter? Karena sebelah kanan itu ada etil. Jadi ini kalau digabung adalah C2H5. Itu namanya etil. Kemudian sebelah kiri ada CH3, namanya metil. Sehingga namanya adalah etil metil eter. Kenapa bukan metil etil eter? Ini disesuaikan dengan urutan abjad. E lebih dulu daripada M. Sehingga nama yang benar adalah etil metil eter. Berikutnya pada contoh kedua, yaitu C sebelah kiri ada 2 dan C sebelah kanan juga ada 2. Ini harusnya 3 ya. Nah, ini sama, C2H5 juga, sebelah kanan juga demikian, C2H5 etil. Sehingga karena etilnya ada 2, maka rumus pada contoh kedua ini diberi nama dietil eter. Kenapa ada kata di? Di itu menunjukkan 2, yaitu etilnya ada 2. Baik, kita ke contoh ke berikutnya. C sebelah kiri adalah 1, C sebelah kanan ada 3. C-nya 1, ini namanya adalah metil. C-nya ada 3, hanya ada 7, berarti itu adalah propil. Sehingga namanya adalah metil propil eter. Baik, kita lanjutkan ke contoh keempat. Pada contoh keempat, di sini adalah C-nya ada 1, yang sebelah kanan C-nya ada 3. Tetapi C3 di sini tidak sama dengan yang contoh ketiga, yaitu di sini ada seperti cabang. Nah, rumus atau struktur seperti ini namanya senyawa iso. Karena di sini ada 3, namanya adalah isopropil. Namanya adalah metil isopropil eter. Nah, nama trivial atau nama lazim ini ada beberapa kelemahan, yaitu kelemahannya tidak semua struktur itu bisa menggunakan nama trivial. Karena nama trivial itu hanya bisa dipakai untuk struktur yang sederhana saja dan tidak banyak cabang. Baik, kita lanjutkan bahwa eter dan alkohol dan eter mempunyai rumus struktur berbeda, tetapi rumus molekulnya sama. Sehingga alkohol dan eter ini termasuk isomer fungsi. Pada rumus C2H6O, kita bisa buat alkohol. Ini C-nya 2, hanya 5 tambah 1 jadi 6O. Demikian juga dengan eter. Eter pada C2H6O bisa kita buat. C-nya ada 1 di sini dan di sini ada 1. Ada 2. C2 hanya 3 tambah 3, 6O. Sama, yaitu C2H6O. Nah, ini dimulai dari C minimal 2. Pada C4H10O. Pada alkohol, ini C4H9 tambah 1 berarti 10O. Ini kita sebut sebagai butanol. Jika mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Baik, kita lanjutkan pada sifat-sifat fisis dan sifat kimia dari eter atau alkoksi alkana. Sifat fisis dari eter
Suhu ether yang rendah mudah menguap dan mudah terbakar. Titik didihnya rendah karena tidak mempunyai ikatan hidrogen. Kemudian sifat kimia dari ether yaitu tidak bereaksi dengan natrium. Nah, sifat ini digunakan untuk membedakan antara ether dan alkohol. Kemudian ether ini dapat bereaksi dengan asam halida, membentuk alkohol dan alkil halida. Contohnya pada reaksi berikut. Baik, kegunaan dari ether atau alkoksi alkana yang pertama digunakan sebagai obat bius dan pelarut senyawa nonpolar. C2H5O yang digunakan sebagai obat bius, kemudian digunakan sebagai pendingin yaitu pada dimetil ether. Kemudian sebagai zat aditif pada bensin meningkatkan angka oktan MTBE. Apa itu MTBE? Metil tersier butil ether. Baik, sudah saatnya ke kuis. Silakan jawab soal ini. Apa nama struktur ether berikut ini? Nomor 1 seperti ini. Kemudian nomor 2 seperti ini. Silakan dijawab di kolom komentar pada channel ini. Baik, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Gugus fungsi senyawa karbon, yaitu tentang ether atau alkoksi alkana. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.